Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Dan pada malam hari ini saya sangat senang sekali bisa kembali mengudara setelah sekian lama saya mengembara mencari ilham. Seperti biasa, malam hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang dialami oleh seorang pemuda. Namanya Mas Restu. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak. Hai, nama aku Restu. Jadi dulu aku pernah camping ke salah satu cuban di Malang. Namanya Coban Jahe. Aku ke sana berangkat 7 orang. Rencana camping sudah aku susun beberapa minggu sebelum hari keberangkatan. Singkat cerita, tibalah hari keberangkatan itu. Namun, keberangkatan kami tidak sesuai jadwal, alias molor. Dikarenakan ya, taulah budaya kita jam karet. Aku, Mahmud, Ulfa, Bayu, Samsul Dila, serta Randy berkumpul di rumahku. Kami bertuju packing dulu, mengecek semua keperluan yang akan kami bawa. Mulai dari logistik, tenda, kotak P3K, dan obat-obatan darurat lainnya. Setelah packing dan memastikan sudah siap semuanya, kami dipanggil ibu untuk makan terlebih dahulu sebelum berangkat. Setelah makan, seperti biasa sebelum memulai perjalanan lintas alam, aku izin dulu sebentar ke teman-teman untuk berdoa di musola dekat rumahku. Ya, memohon izin dan meminta perlindungan yang maha kuasa. Ya, mengingat aku yang mengadakan dan mengajak acara camping ini, tentu saja aku adalah yang paling bertanggung jawab dengan rombongan ini. Aku nggak mau ada hal yang tidak diinginkan terjadi nanti. Oke, sudah siap semuanya? Ayo kita berangkat, kataku mengajak mereka berangkat. Kami pun mulai menunggu bis di halte. Untung saja bis sepi, jadi kami semua dapat tempat duduk. Bis jurusan Surabaya Malang. Setelah sampai di Terminal Arjosari Malang, kami ganti oper angkutan. Setelah beberapa jam di perjalanan, akhirnya kami sampai di tujuan kami. Aku dan teman-temanku turun di depan jalan masuk kampung. Dari jalan inilah kami akan menempuh dengan jalan kaki sejauh 7 kilometer. Waktu saat itu menunjukkan sudah hampir jam 6 sore. Ya, sudah memasuki waktu maghrib. Di sini mulai ada yang aneh dirasakan oleh adikku Mahmud. Saat pertama kali turun dari angkutan, pertama menapakkan kaki, adikku langsung merasakan sambutan. Tiba-tiba angin dingin terasa menusuk tulang-tulang adikku. Tapi adikku tidak menceritakannya waktu itu. Dia hanya menceritakan kepada kami saat berada di lokasi camping. Adikku ini memang memiliki kelebihan, bisa melihat dan merasakan hal-hal gaib. Akan tetapi, dia tipe anak yang tidak akan mau bercerita kalau tidak didesak. Oke, kita lanjut bercerita. Aku mengajak melanjutkan perjalanan. Sambil berjalan, aku sedikit menceritakan kondisi jalan dan medan yang akan ditempuh. Sampai aku teringat bahwa ada yang belum aku sampaikan, dan itu membuatku sempat tak bicara, yaitu mengenai seperti apa air terjun ini di malam hari. Karena sebelum camping dengan mereka,
Aku sudah pernah camping di sini dan hanya berdua dengan sahabatku. Memang tempat ini bukanlah tempat yang biasa untuk camping. Hal yang belum aku ceritakan kepada mereka adalah cerita bapakku yang dulu waktu masih muda pernah camping di sini. Konon air terjun ini ada sosok penunggunya, yaitu ular jengger yang eksistensinya akan mulai muncul setelah maghrib. Waktu dulu camping hanya berdua dengan sahabatku, aku benar-benar tahu dan merasakannya. Saat itu aku 3 hari camping di sini, dan setiap selepas waktu maghrib selalu terdengar bunyi seperti kokok ayam hutan dari arah air terjun. Semakin malam akan semakin keras, mirip suara katak, tapi sama sekali berbeda jika didengarkan lebih lama lagi. Suaranya begitu jelas dan menggema di area seluas itu. Bahkan akan terasa semakin mendekat jika didengar dengan seksama. Tapi untunglah waktu itu tidak terjadi apa-apa. Setelah mengingat hal tersebut, aku mengajak mereka mampir ke masjid setelah lama berjalan dari jalan raya tadi. Kami menunaikan ibadah sholat maghrib dulu, kemudian menunggu waktu isya sekaligus. Setelah sholat isya, aku meminta semuanya untuk berkumpul sebentar dan menjelaskan bahwa tempat ini ada yang menunggu, yaitu sosok berupa ular jengger. Tapi untuk menenangkan mereka, aku bilang tak perlu khawatir, asal kita tidak macam-macam. Sebelum aku mengajak melanjutkan perjalanan, aku kembali berdoa dan meminta perlindungan, karena aku sudah mulai merasakan ada keganjilan. Kami pun mulai melanjutkan perjalanan. Kami berjalan sambil bersenda gurau, tapi hanya Mahmud yang terlihat agak aneh. Bagaimana tidak, semenjak turun dari angkutan, terlihat wajah dan ekspresinya seperti menyimpan sesuatu. Dia lebih banyak diam dalam perjalanan. Tiba-tiba, di sela kami asyik berjalan sambil mengobrol, terdengar keras suara petir menyambar. Kami semua diam karena mengingat waktu itu adalah bulan di mana masih bulan kemarau atau musim kemarau. Yang kami khawatirkan pun terjadi. Hujan deras mulai mengguyur. Kami tak ada persiapan untuk ini. Untung saja ada gubuk di pinggir jalan untuk kami berteduh. Aneh sekali, cuaca tiba-tiba berubah. Kami berteduh di gubuk itu lumayan lama, sampai hujan mulai reda, menunjukkan pukul 8 malam. Dan akhirnya kami berinisiatif untuk melanjutkan perjalanan. Selama perjalanan, sikap Mahmud masih sama, jarang berbicara dan lebih banyak diam. Hingga separuh perjalanan, akhirnya sampailah kita di trek yang dipenuhi oleh rimbunan bambu. Rimbunan bambu ini sangatlah lebat dan rimbun, dan bisa menimbulkan rasa ngeri jika kita berjalan sendiri melewatinya. Sampai akhirnya kami melewati jalanan tersebut dan kembali melewati jalanan terbuka. Kami istirahat sebentar di persimpangan jalan, di mana itu adalah titik terakhir terdapat rumah penduduk setempat. Kami istirahat sambil minum dan makan sedikit camilan. Aku kembali mengingatkan bahwa
Setelah ini jalannya adalah medan naik turun hutan, dan meminta mereka agar mulai benar-benar fokus dalam perjalanan. Semua mengiyakan tanda mengerti. Namun tak berapa lama kami mengobrol, tiba-tiba datanglah seseorang. Kami kaget dan langsung menoleh semua saat itu. Lelaki parubaya dengan pakaian celana kain dan baju hitam tanpa kancing. "Mau kemana toh nak?" sapa orang itu kepada kami. "Anu pak, saya mau camping di air terjun," kataku. "Kok malam bener?" "Iya pak, tadi berangkatnya molor." "Hmm, anak berapa nak?" "7 pak." "Loh, rumahnya sampean itu di mana?" "Pasuruan pak." "Loh, kok cek jauhnya? Malam-malam pisan." "Iya pak," jawabku sekenanya, karena aku merasa tak enak hati, seperti diinterogasi oleh orang ini. Sampai pada saat orang tersebut mulai bertanya dengan nada penekanan. "Mas," saya tanya, "sampean ini malam begini jauh-jauh, terus 7 orang, kok ya berani berangkat ke Coban? Gak pernah loh mas, ada yang berani berangkat malam-malam seperti ini ke Coban. Rata-rata rombongan itu datangnya pagi-pagi," kata lelaki itu. Aku pun menjawab, "Iya pak, gak apa-apa, bismillah aja." Yang lain gak berani menjawab, hanya menyimak obrolanku dengan orang ini. Kemudian orang ini memanggil Mahmud adikku. Aku kaget. Yang dipanggil adalah Mahmud yang sedari tadi di perjalanan lebih banyak diam. Mahmud pun mendekat, dan lelaki itu berpesan, "Mas, sampean sing hati-hati yo. Sing liyane gak popo. Sampean tok sing bahaya. Hati-hati ae yo." Mendengar pesan itu, aku dan yang lain kaget. Tapi Mahmud hanya tersenyum kecil dan mengiyakan pesan tersebut. Selesai memberikan nasihat tersebut, bapak itu pamit. Kami mengiyakan pamitan tersebut. Namun, saat kami saling bertatapan hanya beberapa detik dan menengok kembali ke arah bapak tersebut yang tadi pamitan, kami semua dibuat kaget. Orang tersebut sudah tidak nampak di penglihatan kami. Kami heran, bagaimana mungkin hanya selang beberapa detik orang tersebut sudah hilang. Apakah orang tersebut benar-benar manusia? Sesaat kami dibuat bengong oleh orang tersebut. Sebagai leader dalam camping tersebut, aku harus berani mengambil keputusan dengan hal yang tak wajar barusan. Aku meminta pendapat yang lain, apakah akan melanjutkan perjalanan atau tidak. Dan mereka berbeda pendapat. Bayu menyarankan untuk tetap lanjut. Samsul tidak menjawab. Randy bilang terserah. Dila dan Ulfa memilih tidak melanjutkan. Tentu saja, jawaban mereka membuat aku bingung. Akhirnya, aku putuskan bertanya pada Mahmud adikku, "Gimana? Lanjut gak?" "Lanjut aja mas, gak apa-apa," kata Mahmud. Aku tak puas dengan jawaban Mahmud. Dia menjawab dengan muka menunduk
tanpa mau memandangku. Melihat sikap dan jawabannya yang seperti itu, aku pertegas lagi pertanyaanku, sembari memegang pundaknya. Yang bener, ini bukan mainan. Ingat kan pesan orang tadi? Kataku jelas. Dan Mahmud pun akhirnya menjawab dengan pasti, "Ya terus aja, nggak masalah." Meski masih terlihat sedikit keraguan dari jawabannya, akhirnya aku putuskan untuk melanjutkan perjalanan. Aku ajak semua mendekat dan berkumpul. Kemudian kami memulai berdoa dan bermunajat agar tidak terjadi apa-apa. Bayu yang di sampingku menepuk pundakku dan mencoba memberi masukan positif agar tidak perlu khawatir. Namun, aku tetap mencoba untuk berkonsentrasi hingga akhirnya aku mendapat gambaran dalam pejam mataku. Aku melihat samar wajah Dila dan Bayu. Aku langsung kaget dan membuka mataku. Setelah mataku terbuka, aku diam sejenak. Masih ada keraguan di hati ini. Namun akhirnya aku memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan. Aku mengajak yang lain lanjut, namun aku meminta Bayu untuk berjalan di depan dan aku mengawasinya dari belakang. Kami melanjutkan perjalanan dengan tidak berbicara. Mungkin kami sedang bingung di pikiran masing-masing. Agak lama berjalan melewati trek rumput ilalang yang lebih tinggi dari kami. Semakin lama perasaanku semakin tidak enak. Hal yang mengganggu pikiranku adalah wejangan dari orang tua tadi, hingga aku tak kuat menahan pikiranku dari keresahan. Aku meminta semuanya untuk break. Saat aku meminta break, anak-anak lain pun kaget karena kami baru saja berjalan. "Ada apa tau?" tanya Bayu heran. "Berhenti dulu daripada tambah gak karuan," kataku. Semua berhenti. Aku langsung menghampiri Mahmud dan mengajaknya agak menjauh dari yang lain. Aku tahu ada yang tidak beres. Aku sangat kenal Mahmud. Dia tidak akan bercerita atau menjelaskan hal gaib bila tidak didesak. Aku pikir mungkin dia tidak bisa menceritakan kepada yang lain karena khawatir akan mengganggu perjalanan. Setelah berjarak sekitar beberapa langkah dari yang lain, aku bertanya sambil memegang kedua pundaknya, "Yang benar ini, ada apa ini?" Namun Mahmud masih enggan berbicara. Sekali lagi aku bertanya dengan nada yang agak tinggi, "Ceritakan, ada apa ini sebenarnya? Sampai ada orang yang memberi wejangan seperti tadi. Ini masalahnya keselamatan rombongan. Ceritakan sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi." Setelah mendengar aku berkata dengan nada agak tinggi, akhirnya Mahmud bercerita. Ternyata sejak awal keberangkatan kita, dia sudah merasakan gangguan. Saat masih berkumpul di rumahku, Mahmud sudah merasa tak enak karena rombongan berjumlah ganjil. Ya, ada kekhawatiran kalau ganjil akan digenapi oleh sesuatu yang dalam kurung lain. Kemudian saat pertama menjejakkan kaki dan turun dari angkutan, angin yang dia rasakan terasa sangat menusuk. Terdengar juga suara bergema di telinganya. "Mau apa kamu kesini? Pulanglah, daripada tak incak-incak temanmu." Ya, itu bukan suara manusia, namun suara yang lain. Mahmud mendengar suara itu, tapi dia memilih tidak bercerita. Bahkan saat melihat orang tua tadi,
Dia sadar bahwa dirinya lah yang akan dituju orang itu. Benar saja, Mahmud dipanggil dan diberi wejangan. Baik, malam ini saya akan melanjutkan cerita yang sempat terputus kemarin, tentang cerita sosok penunggu air terjun di Juban Jahe ini ya. Seperti apa kelanjutannya? Mari kita simak bersama. Mendengar penjelasan itu, aku jadi kaget. Kini semuanya jadi masuk akal. Kemudian aku kembali mendekati yang lain. Saat aku kembali dengan Mahmud, Randy bilang ingin sedikit bercerita. Bro, barusan di jalan rumput ilalang, sepertinya ada yang mengikuti kita. Tapi waktu aku lihat ke belakang, gak ada siapa-siapa, kata Randy. Cerita Randy ditanggapi oleh Samsul. Iya, kayaknya ada yang ngikutin kita. Aku juga kerasa. Mahmud menyauti mereka. Iya mas, lebih tepatnya berjalan mengiringi. Gak satu tapi ono beberapa. Mendengar penuturan Mahmud, semua diam dan menatap Mahmud. Setelah itu mereka menatap aku. Aku mengerti maksud mereka. Mereka pasti ingin bertanya, dengan kondisi seperti ini, apakah kita akan lanjut? Aku menghela nafas panjang. Di sini aku yakin bahwa yang diincar adalah Mahmud. Aku menjadi lega. Aku dapat memutuskan bagaimana akan melanjutkan perjalanan. Aku kemudian bertanya pada Mahmud, kamu sudah mageri awakmu? Mageri itu kalau istilah orang Jawa itu kayak ngasih perlindungan diri gitu ya. Belum mas, kata Mahmud. Wah kebiasaan kamu itu. Jangan sok ngerti, jangan sok bisa. Hanya karena sedikit kelebihan. Sudah ngerti gitu, mbok ya dipageri dirimu. Mendengar aku memarahinya seperti itu, dia hanya mengangguk. Ya udah, wudu dulu, terus pagari dirimu, kataku. Kebetulan tempat kami berhenti di dekat sungai, sehingga ia dapat langsung mengambil air wudu. Selepas wudu, Mahmud duduk bersila dan memejamkan mata. Aku memberi isyarat yang lain untuk diam sejenak dan tidak mengganggu. Beberapa menit aku tunggu. Ia belum juga selesai. 5 menit berlalu, aku mulai khawatir. Kemudian aku memanggilnya. Tapi dia tidak menjawab dan tetap pada posisinya. Aku mencoba melihat wajahnya dengan menerangi wajahnya dengan senter. Aku kembali bertanya, apakah sudah selesai? Dan dia masih tidak menjawab. Aku mulai panik karena aku lihat keringat mengguyur deras dari wajahnya. 15 menit berlalu, namun belum juga dia merespon. Hingga aku mencoba memanggil namanya sambil menggoyangkan tubuhnya. Aku kaget. Tubuhnya tak bergeming layaknya patung. Otot di keningnya juga mulai muncul. Yang lain juga mulai panik dan bingung.
Aku khawatir Mahmud sedang kerasukan atau sedang tidak sadarkan diri. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba Mahmud membuka matanya dan mengusap wajahnya sambil menghela nafas panjang. Aku langsung bertanya, "Ada apa? Kok sampai kayak gitu? Kamu gak apa-apa kan?" Mahmud menjawab, "Gak apa-apa, Mas." Setelah menjawab pertanyaanku, Mahmud langsung meminta yang lain untuk mendengarkan penjelasannya. Di antaranya adalah yang pertama, setelah ini jangan sampai berjalan berjauhan. Yang kedua, selalu fokus, jangan memikirkan hal yang lain. Dan yang ketiga, ketika kita nanti sampai di area makam lama dan persimpangan sungai, jangan menoleh ke samping ataupun ke belakang. Semua mengangguk tanda mengerti. Memang, jalan yang akan kami lalui ini melewati salah satu area makam, dan disitulah titik yang paling rawan. Sebelum melanjutkan perjalanan, aku mengatur formasi perjalanan. Bayu, dia berdiri paling depan. Aku dan Ulfa di belakangnya. Mahmud dan Dila di belakangku. Dan di belakang sendiri ada Randy dan Samsul. Formasi ini bukannya tanpa maksud. Dalam rombongan ini, aku, Mahmud, dan Randy adalah yang pernah mempelajari ilmu kebatinan dan setidaknya mampu untuk mengaplikasikannya andai terjadi gangguan yang di luar batas. Sedangkan yang lain tidak memiliki hal tersebut. Sehingga dengan formasi ini, kami dapat saling mengawasi dan menghandle. Seandainya terjadi sesuatu pada Ulfa, Dila, Samsul, aku, Mahmud, dan Randy dapat langsung memeganginya kalau-kalau ada yang kerasukan agar tidak sampai berlari. Namun untuk Bayu, tentu saja aku harus sigap karena dia akan berjalan di depanku. Yang paling kami khawatirkan jika mereka kerasukan kemudian lari. Wah, bisa repot kita. Mengingat medan yang kami tempuh, di sebelah kiri adalah aliran sungai yang deras. Mungkin karena habis hujan juga. Bukankah sangat bahaya jika mereka kerasukan kemudian melompat ke sungai? Itulah yang kami khawatirkan. Perjalanan pun kami lanjutkan. Sampai akan mendekati area pemakaman, aku mengingatkan semua agar tidak menoleh dan tetap fokus. Ketika kita melewati area makam, suasana terasa sangat mencekam. Bahkan tidak ada suara jangkrik ataupun kodok di area ini. Ditambah area ini lumayan berkabut. Anehnya, di jalan yang sebelumnya tidak berkabut sama sekali. Hanya area ini. Kami berjalan dengan menunduk dan tanpa berbicara sepatah kata pun. Akhirnya, kami pun berhasil melewati area pemakaman tanpa ada kendala. Kami lega, suasana mencekam tersebut dapat kami lalui. Karena merasa titik yang paling rawan sudah kami lewati, kami terlena dan lupa akan pesan Mahmud. Kami kembali bercanda sambil berjalan. Sampai tiba di jalan persimpangan sungai yang Mahmud bilang tadi, Bayu terlihat aneh. Tiba-tiba dia diam, tak menyahuti kami bercanda. Aku mulai curiga. Berjalannya pun mulai lebih cepat, sehingga menimbulkan jarak beberapa meter dariku. Sampai dia melihat cabang jalan tersebut dan bertanya, "Ini ngiri apa lurus?"
"Ngiri," jawabku. Bayu memang tidak tahu jalan atau rutenya. Sampai 3 kali dia bertanya ke arah mana dan aku yang menjawab. Tapi aku tidak melihat bahwa Bayu akan mengambil jalan belok kiri. Malah dia mengambil jalan sebaliknya. Aku pun langsung berlari menghampirinya. Kemudian menepuk pundaknya dan menariknya. "Kiri, kamu gak dengar ya?" kataku. "Waduh, iya maaf, aku gak fokus," kata Bayu. Padahal jelas-jelas dia bertanya 3 kali padaku. Hampir saja Bayu terperosok ke sungai kalau aku telat menariknya. Setelah Bayu kembali fokus dan minum sedikit air, kami melanjutkan perjalanan. Saat melewati jalan tanjakan dan akan memasuki area hutan mahoni yang sudah dekat dengan lokasi, tiba-tiba kami disambut oleh suara pohon terjatuh. Suaranya sangat keras, terdengar jelas tepat seperti di samping kami. Kami seketika berhenti dan waspada melihat ke arah samping. Anehnya, sama sekali tidak ada tanda-tanda pohon yang jatuh. Aku bertanya kepada yang lain, "Dengar nggak?" Semua serentak menjawab, "Iya, ada pohon jatuh. Tapi kok nggak ada pohonnya ya kayaknya." Tidak selesai sampai di situ sambutan untuk kami. Setelah kembali berjalan beberapa meter saja, aku mencium bau bunga Kamboja yang sangat menyengat. Aku diam dan bertanya pada Ulfa, "Kamu bau nggak?" "Bau apa?" jawab Ulfa. Ulfa tidak merasakan bau itu. Aku bertanya pada Mahmud dan Randy, dan mereka menganggukkan kepala. Hanya aku, Randy, dan Mahmud yang merasakan bau itu. Tapi kami memilih tidak mempersoalkan hal tersebut. Aku heran karena di area ini sama sekali tidak ada tumbuhan bunga-bungaan, apalagi tumbuhan Kamboja. Namun aku, Mahmud, dan Randy benar-benar bisa merasakan kehadiran mereka. Belum jauh kami berjalan, tiba-tiba Ulfa kaget dan beringsut mundur bersembunyi di balik badanku. Aku pun bertanya, "Ada apa?" "Itu putih-putih, apa itu?" jawab Ulfa. "Mana sih? Gak ada apa-apa kok," kataku lagi. Dia tetap saja bersembunyi di balik badanku. Akhirnya kami berjalan dengan Ulfa yang tetap bersembunyi di balik badanku. Kami melewati batu besar. Ketika melewatinya, Ulfa semakin rapat bersembunyi di balik badanku sambil bilang, Itu loh." Dia memberitahu bahwa ada sosok putih yang dilihatnya di situ. Karena aku tidak melihatnya, aku pun tidak terlalu menghiraukan. Singkat cerita, kami pun sampai di lokasi untuk berkemah. Aku pun mulai menyiapkan tenda. Setelah tenda sudah siap, aku meminta Dila mengeluarkan alas untuk tenda. Tendaku ini bukanlah tenda zaman sekarang yang simpel dan memiliki layer bawah untuk alas. Tenda yang kami pakai adalah tenda jadul milik bapakku. Tenda kain di tahun 80-an. Waktu menunjukkan pukul 11. Setelah tenda siap, tiba-tiba terdengar suara petir menggelegar. Kami khawatir akan turun hujan kembali. Dan benar, gerimis mulai melanda. Kami bingung. Akhirnya kami berdiskusi dan memutuskan untuk membongkar tenda dan berteduh di pos tiket masuk dengan kondisi seadanya. Jadi di sana itu ada pos, semacam pos tiket masuk gitu di tempat sekitar cobannya itu.
Maklum, tempat ini belum lama mulai dikelola untuk dikenalkan sebagai wahana wisata. Kami menunggu hujan itu semakin reda, tapi bukannya semakin reda, malah semakin deras. Malam itu dingin sekali, dan rasa lapar melanda kami. Akhirnya setelah reda, kami memutuskan tidak mendirikan tenda lagi. Kami memilih bermalam di pos tersebut. Aku mengajak Randy untuk mengambil air di bawah, di area air terjun. Sampai kami mau turun untuk mengambil air, Mahmud mengingatkan kami. Dia melarang karena berbahaya di jam segini. Aku teringat, ya, aku tidak mau mengambil resiko bertemu sang ular jengger yang konon tingginya mencapai tinggi pohon kelapa. Mungkin itu ular purba ya kayaknya, Titanoboa gitu. Randy pun setuju dengan Mahmud dan kami tak jadi mengambil air untuk memasak, sehingga memakai persediaan air minum. Setelah makan dan kenyang, kami berbincang. Disinilah kami mulai saling bercerita tentang apa yang terjadi selama perjalanan. Dimulai dari Bayu. Dia bercerita bahwa sebenarnya saat di cabang jalan tadi, saat dia hampir terjatuh di jurang sungai, dia melihat sosok wanita duduk di tepi ujung jalan dan melambai memanggil namanya. Dia hanya mengikuti panggilan tersebut. Bahkan saat itu, dia tidak melihat jalan belokan ke kiri. Saat aku menepuk pundaknya dan menariknya, sosok wanita tadi menghilang, dan jalan yang harusnya dia lewati terlihat. Bayu bilang, "Untung aku tidak kebablasan tadi. Coba aku kebablasan." Aku tanggapi dengan berkata, "Makanya kamu yang fokus." Mendengar cerita Bayu, Mahmud menanggapi bahwa dia juga melihat sosok itu melambai kepada Bayu. Mahmud sudah akan berlari menghampiri, tapi aku lebih dulu berlari menghampiri Bayu. Jadi Mahmud tidak jadi berlari untuk menghampiri Bayu. Randy juga ikut menanggapi. Dia juga melihat sosok itu dari kejauhan. Tapi dia percaya, seandainya Bayu tak sadar, aku atau Mahmud yang berada di depannya pasti lebih dulu berlari. Anehnya, aku, Dila, Samsul, dan Ulfa tidak melihat sosok ini. Ya, meskipun aku juga belajar kebatinan, aku hanya bisa memagari diri sendiri dari makhluk-makhluk seperti itu. Tapi tidak mudah melihat sosok secara nyata layaknya Mahmud dan Randy. Dilanjutkan dengan Samsul bercerita. Karena sedari awal dia selalu berjalan di belakang, Samsul dapat melihat semua gerak-gerik kami yang ada di depannya. Samsul tidak melihat sosok tersebut, tapi semenjak melewati jalan ilalang yang tingginya lebih tinggi daripada badan kami, dia merasakan diawasi dan diikuti. Bahkan sempat sekilas dia melihat bayangan hitam berjalan di samping Bayu. Dan saat di makam dia merasakan tekanan energi yang membuatnya sempat sesak nafas. Ulfa kemudian bercerita perihal sosok wanita berpakaian putih berambut panjang saat melewati batu besar tadi. Randy dan Mahmud kembali menanggapi. Mereka juga melihat sosok tersebut yang kemungkinan bau Kamboja itu berasal darinya. Aku, Dila, Samsul, dan Bayu tak melihat sosok ini saat berjalan melewati batu tadi. Suasana kemudian mencekam ketika terdengar seperti langkah kaki di luar pos loket. Dan aku lihat ternyata tidak ada siapapun di sana.
Samsul yang sedari awal memang sudah takut memilih tempat ternyamannya, yaitu di pojokan yang terapit dan tak memandang langsung keluar pintu. Mahmud dan Randy berada di sisi pintu, sedangkan aku di tengah. Selama kami bercerita, hanya Dila yang tidak menceritakan apa-apa. Tiba-tiba Mahmud menyuruh kami diam dan mengatakan, "Sst, ada sosok tuyul yang sedang berkeliaran dan mengawasi kita saat ini." Akhirnya, setelah diam beberapa saat, kami kembali melanjutkan cerita. Randy bercerita, saat di area makam, dia mendengar seperti ada suara nafas berat. Lalu aku pun meminta Mahmud menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada diri Mahmud saat aku menyuruhnya untuk memagari diri. Mahmud pun mulai bercerita. Sebenarnya, sesaat setelah ia selesai memagari diri, ada sosok kakek tua berjubah dan bersorban menepuk pundaknya. Kemudian Mahmud berdiri dan mulai berbincang-bincang dengan sosok tersebut. Kakak itu berpesan, sebenarnya rombongan ini tidak disukai kedatangannya, dan mereka sudah menanti di area pemakaman. Dan yang paling tidak disukai oleh mereka adalah Mahmud dan aku, karena mereka tidak bisa menyentuhku yang sedari awal memang sudah memagari diri. Akhirnya mereka mengincar Mahmud yang belum memagari dirinya. Tapi beruntung, sebelum memasuki area tersebut aku mengingatkan Mahmud untuk memagari diri. Dengan begitu, kakek tua bersorban putih tersebut dapat berkomunikasi dengan Mahmud dan menasehatinya. Sebenarnya pesan yang Mahmud sampaikan itu adalah pesan dari kakek tersebut. Setelah berpesan, Mahmud kemudian membuka matanya. Mahmud pun melanjutkan ceritanya. Saat di area pemakaman, ada dua sosok siluman, wanita dan laki-laki, berbadan setengah manusia dan ular. Mungkin inilah sosok interaksi yang kami rasakan saat itu. Hampir saja waktu itu Samsul menginjak ekor mereka. Samsul berjalan memang agak di samping sisi jalan. Kedua sosok itu hanya mengawasi kami, namun seakan-akan enggan untuk mendekati. Beruntung sekali Samsul tidak menginjak ekor sosok tersebut. Kalau menginjak, entah apa yang terjadi. Selepas melewati zona kritis itu, saat dimana Bayu hampir terperosok karena sosok wanita kuntilanak itu, sebenarnya itu adalah sosok yang berbeda dengan sosok kuntilanak yang berada di batu besar yang dilihat Ulfa tadi ya. Karena yang berada di batu besar itu tidak bersifat mengganggu. Sang kakek memang memperingatkan Mahmud untuk berhati-hati dengan sosok Kunti yang berada di cabang jalan tersebut. Aku sudah merasa tidak khawatir mendengar cerita Mahmud. Aku kira semua titik kritis sudah kami lalui. Ternyata perkiraanku salah. Mahmud kembali menjelaskan. Mahmud bilang kami harus berhati-hati sampai maksimal jam 2 dini hari. Dan jangan sampai semuanya tertidur. Setidaknya ada satu atau dua orang yang terjaga. Mendadak kami semua memandang Mahmud dengan wajah serius. Randy bertanya, "Ada apa lagi, Mas?" Bayu menyauti juga, "Loh, belum selesai juga Taini." Ulfa yang memang notabene cewek yang penakut, dia sedikit terisak dan agak menangis mendengar penjelasan Mahmud.
Mahmud menjelaskan lagi bahwa ada satu yang ingin mereka ambil. Jadi setidaknya kita harus berjaga agar semuanya aman. Aku pun berinisiatif untuk membagi yang tidur dulu siapa. Yang cewek tidak kebagian begadang. Aku dan Randy akan tidur duluan. Sedangkan Mahmud, Bayu, Samsul tidur terakhir. Aku pun tidur dulu. Tak lama aku tidur, aku terbangun. Kulihat ternyata semua terjaga, kecuali Dila dan Ulfa. Ternyata mereka tidak bisa tidur karena gelisah. Saat aku terbangun, Mahmud dan Randy menatapku. Kemudian Randy bertanya, "Bro, kamu dengar nggak?" Aku setengah mengantuk, mencoba mendengar apa yang dimaksud oleh Randy. Aku tanya balik, "Ini kayaknya suaranya ulo jengger, bro." "Bukan itu maksudku. Dengarkan lagi. Ini kayaknya ada suara lain." Aku mengernyitkan dahi dan mengusap-ngusap mataku agar benar-benar sadar dari tidurku. Setelah seksama aku dengarkan, aku benar-benar sadar. Ini adalah suara gending gamelan Jawa. Aku pun tanya pada Randy, "Ini gamelan Jawa kan?" "Iya," kata Randy. Kemudian aku kaget. Tiba-tiba Dila yang tadinya tidur bangkit dengan mata masih terpejam dan tangannya melenggak-lenggok bak penari sinden. Aku kaget. Aku tahu Dila tidak memiliki pengalaman apapun tentang menari ataupun dance, apalagi tari tradisional. Tangannya melenggak-lenggok begitu lenturnya dan anggun. Sekitar 5 menit dia seperti itu. Sampai akhirnya Mahmud mengusap wajah Dila dan kemudian Dila rubuh tertidur lagi. Aku bertanya pada Mahmud, "Ada apa dengan Dila?" "Udah 2 kali mas Dila seperti ini," kata Mahmud. "2 kali? Yang pertama kapan?" "Ya pas sampean tidur mas," jawab Mahmud. Aku kaget. Ternyata Dila sudah mengalami hal seperti itu 2 kali. Hanya saja yang pertama saat aku tidur. Randy pun menyautiku, "Gawat ini bro, kalau sampai kita tidur semua, bisa hilang itu Dila." Benar kata Randy. Beruntung Mahmud sudah memperingatkan kami. Samsul dan Bayu aku suruh untuk tidur, tapi mereka nggak mau. Katanya sih nggak bisa tidur, atau mungkin takut mengalami hal yang sama seperti Dila. Mahmud melanjutkan cerita. Sebenarnya selain karena ular jengger di air terjun, di seberangnya ada sosok penari. Penari itu melambai pada Mahmud sambil menari dan tersenyum. Itulah alasan Mahmud tak memperbolehkanku untuk turun ke area air terjun. Mahmud sadar penari itu menginginkan salah satu dari kami. Dia tersenyum seakan meledek. Untung kami sudah diperingatkan terlebih dahulu. Aku melihat jam. Jam masih menunjukkan pukul 12:30. Akhirnya aku mengajak Randy untuk berjaga di luar pos. Randy pun setuju. Aku pun menggunakan tenda sebagai alas duduk kami. Kami berjaga di sisi pos dan menghadap ke arah jalan. Keanehan kembali terjadi di sini. Saat kami mengobrol, tiba-tiba udara yang tadinya biasa saja terasa sangat dingin. Padahal aku sudah memakai jaket dan celana panjang serta kaos kaki. Namun saat aku tanya Randy,
dia malah bilang kalau justru hawanya gerah dan membuat dia berkeringat. Aku makin heran, kenapa hanya aku yang dingin? 20 menit berlalu, aku menyerah dan tak kuat menghadapi hawa dingin ini. Aku mengajak Randy kembali masuk. Randy setuju, meskipun dia juga heran karena sebaliknya dia merasakan gerah bukan dingin. Akhirnya kami pun masuk ke dalam. Mahmud bertanya, "Kelihatan apa, Mas?" "Di batu," jawab Randy. Ternyata Randy melihat sosok kuntilanak di batu besar. Benar saja, mungkin itu tempatnya. Meski agak jauh, tapi batu tersebut masih terlihat jelas dari pos yang kami singgahi. Namun Mahmud menegaskan dia hanya mengawasi, tidak mengganggu. Ya, aku memang benar-benar tidak pandai dalam melihat sosok seperti Randy dan Mahmud. Tapi tak apalah, asal bisa memagari diri aku sudah bersyukur. Aku mencoba menggoda Samsul yang terlihat tak beranjak sama sekali dari tempatnya. "Sul, tukar tempat dong." Samsul melihatku dan berkata, "Udah gak usah." Ya, terlihat jelas seberapa takutnya dia dan benar-benar ingin berada di zona nyamannya. Tapi tak apa, setidaknya dia tidak blank seperti Bayu tadi. Mahmud pun kembali bercerita. Saat kita mendengar suara pohon tumbang di jalan tanjakan tadi, Mahmud melihat sosok tinggi besar dengan mata merah menyala. Ya, apalagi kalau bukan genderuwo. Dia sedang mengawasi kami dari kejauhan. Mahmud hanya melihat sekilas dan kemudian mengajukannya. Mungkin saat ini yang benar-benar mengkhawatirkan adalah kondisi Dila. Mungkin saja Dila diincar oleh si penari dan si genderuwo itu, mengingat genderuwo lebih tertarik dengan wanita. Waktu berlalu, kami melanjutkan dengan obrolan yang santai untuk mengusir rasa mencekam. Sampai akhirnya waktu menunjukkan pukul 2. Dalam hati kami semua sedikit lega karena sudah melewati jam yang Mahmud bilang titik kritisnya. Suara gending gamelan Jawa sudah mulai tidak terdengar. Hawa mencekam juga sudah berangsur hilang. Aku mencoba keluar pos dan mengamati sekitar. Tentu saja, memang benar dingin yang kurasakan sudah tidak sedingin yang tadi. Aku pun menyuruh mereka untuk beristirahat dan tidur karena sudah aman. Akhirnya Randy, Bayu, dan Samsul terlelap. Tapi Mahmud tetap tidak mau memejamkan matanya. Aku kasihan karena melihat matanya sudah merah, tanda dia sangat mengantuk sekali. Tapi dia bersikeras tidak mau tidur. Akhirnya kami berdualah yang berjaga. Aku tanyakan, kenapa dia bersikeras mau tetap berjaga. Mahmud menjawab bahwa saat dia tidur, dia khawatir akan kerasukan dengan kondisinya yang mulai lemah. Ditambah dia khawatir jika Randy dan aku tertidur juga. Karena memang pada dasarnya aku ini gampang tertidur. Mahmud masih belum bisa menghilangkan rasa khawatirnya pada Dila. Khawatir jika semuanya lengah, Dila akan diambil. Aku mengerti khawatirnya karena Dila juga merupakan keponakan kami. Apa jadinya jika terjadi sesuatu pada Dila? Apa yang akan kami katakan pada orang tuanya? Sampai pukul 5, akhirnya semua bangun. Situasi sudah benar-benar aman.
kami sudah lepas dan mulai bercanda. Mentari mulai terbit. Kami mulai memasak untuk sarapan. Ulfa dan Dila memasak dan yang laki-laki turun untuk mandi. Setelah mandi, kami makan bersama. Kemudian kami mengemasi barang-barang untuk packing pulang. Kami pun turun bersama untuk menikmati keindahan air terjun dan bermain air, serta berfoto-foto. Setelah puas, kami bersantai sejenak. Jam menunjukkan pukul 8:30. Kami pun kembali pulang. Selama di perjalanan, kami mencoba melihat titik-titik di mana tempat kejadian. Saat di tempat tanjakan di mana kemarin ada pohon terjatuh, kami melihat tidak ada jejak pohon jatuh. Bahkan dahan dan ranting pun tidak ada yang jatuh. Kemudian saat kami sampai di Jalan Cabang, Bayu melihat kondisinya. Padahal tempat sosok wanita yang memanggilnya kemarin bukan di pinggir jalanan setapak, melainkan di tengah atas sungai. Bisa dibilang wanita tersebut melayang. Entah bagaimana jadinya jika Bayu menuruti panggilan wanita tersebut. Saat di area makam, Mahmud menunjukkan titik di mana dia melihat dua sosok siluman kemarin. Tepatnya adalah di depan makam di bawah pohon beringin. Sesampainya di persimpangan yang kemarin kami bertemu orang tua Parubaya, kami sengaja berhenti dengan harapan bertemu sosok tersebut lagi. Tapi sampai lama kami menunggu, ternyata orang tersebut tidak nampak. Dan akhirnya kami melanjutkan perjalanan pulang. Dan alhamdulillah perjalanan pulang kami lancar dan selamat sampai tempat tujuan. Oke, terima kasih kepada semua yang sudah mendengarkan cerita ini. Dan mohon maaf jika saya ada kesalahan dalam berkata ya. Dan kemarin saya cek itu di kolom komentar, beberapa ada yang bilang cerita ini sudah pernah diceritakan di channel lain katanya. Jadi saya benar-benar nggak tahu ya kalau memang cerita ini pernah diceritakan di channel lain, karena saya juga mendapatkannya dari kiriman di email. Mungkin saja si pengirim ini, Mas Restu ini, mengirimkan ke channel lain juga. Tapi nggak masalah lah. Semoga kalian terhibur dengan cerita saya. Selamat malam dan selamat beristirahat.